Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirda Novitasari, mahasiswa S1 Manajemen dari Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah ringkasan buku bernama Big Data dan Bisnis Analitik yang disunting oleh J. Leibowitz. Buku ini berisi 15 bab dari berbagai praktisi dan akademisi mengenai penerapan Big Data di berbagai sektor. Setiap bab menampilkan studi kasus nyata dari organisasi seperti Google, SAS, IBM, serta lembaga pemerintah Amerika Serikat di berbagai sektor mulai dari pemasaran, kesehatan, pemerintahan, keuangan, hingga filantropi. Saya akan mencoba menjelaskan rangkuman tiap babnya secara singkat. Bab pertama membahas bagaimana teknologi baru seperti jejaring sosial dan perangkat mobile mengubah struktur organisasi secara mendasar. Data berkembang dari era transaksi menjadi data warehouse sehingga akhirnya era big data yang ditandai dengan volume, kecepatan, dan keberagaman data. Penulis menekankan bahwa pendidikan STEM menjadi kunci utama kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi era ini. Di bab kedua, penulis menggunakan analogi dongeng Jack and the Beanstalk untuk menjelaskan bagaimana data yang tampak biasa dapat diubah menjadi peluang bisnis besar. Penulis memaparkan 5 langkah kunci pemasaran berbasis data dengan hasil nyata berupa peningkatan ROI pemasaran hingga 30% dan kenaikan margin pelanggan. Pesan utamanya adalah fokus pada nilai jangka panjang pelanggan, bukan sekedar bersaing melalui harga. Di bab ketiga, penulis mengangkat berbagai studi kasus pemasaran online seperti personalisasi email dan segmentasi jaringan di Yahoo. Penulis menekankan bahwa meskipun komputer mampu mengolah data dalam skala besar, namun model analitik tetap harus dirancang oleh manusia. Model yang paling akurat dibangun pada level individu pelanggan, dan Hadoop menjadi cara utama untuk menskalakannya. Lalu pada bab keempat berisi bagaimana mengukur nilai intrinsik data sebagai aset tak berwujud, setara dengan paten atau kekayaan intelektual. Data dibagi menjadi 3 jenis, yaitu transaksional, profil, dan perilaku. Penulis menemukan data bahwa organisasi yang optimal memanfaatkan datanya memiliki nilai pasar 2 hingga 20 kali lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. Pada bab kelima, memperkenalkan konsep high performance analytic yang terdiri atas 3 pilar, yaitu grid computing, in database processing, dan in memory analytic. Salah satu contoh dampaknya sangat signifikan, yaitu proses analisis yang tadinya membutuhkan 167 jam dapat dipersingkat menjadi hanya 84 detik saja. Bab ke-6 membahas titik temu antara manajemen pengetahuan dan intelijen kompetitif di era big data. Semakin organisasi membuka dan membagikan datanya, semakin besar pula celah yang dapat dimanfaatkan pesaing. Karena itu, organisasi perlu menemukan titik keseimbangan antara keterbukaan data dan perlindungan terhadap risiko kompetitif. Bab ke-7 mengangkat studi kasus kolaborasi Booz Allen Hamilton dengan sebuah rumah sakit besar untuk mendeteksi sepsis secara dini melalui analisis rekam medis elektronik. Pola dari data historis ribuan pasien terbukti mampu memprediksi kondisi kritis. Penulis menutup dengan pesan bahwa keberhasilan big data bukan sekedar mengumpulkan data, namun bagaimana data tersebut dapat dimanfaatkan secara bermakna. Bab ke-8 memperkenalkan kerangka Petris untuk memetakan peluang inovasi proses berbasis big data secara sistematis. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan citra satelit untuk memprediksi hasil panen pertanian. Penulis juga menyoroti bagaimana Walmart dan UPS mencapai efisiensi besar dalam rangkai pasok mereka berkat analitik data yang matang. Bab ke-9 membahas inisiatif big data di pemerintah Amerika Serikat, termasuk investasi sebesar $200 juta melalui proyek DARPA X Data. Departemen Perhubungan Amerika Serikat mengelola data dari 14 badan menggunakan sebuah perangkat internal dengan perhatian khusus pada perlindungan data pribadi dan tata kelola rilis data ke publik. Pada bab ke-10, penulis menyoroti tantangan mendorong pengguna bisnis agar benar-benar menggunakan data dalam pengambilan keputusan secara sehari-hari. Penulis menekankan 3 pilar utama, yaitu keterampilan, kepercayaan,
dan akses yang perlu diseimbangkan bersama manusia, proses, dan teknologi agar data benar-benar dipercaya dan dapat digunakan. Bab ke-11, penulis membahas bagaimana data yang memiliki cap waktu dapat digunakan untuk mendeteksi pola tersembunyi dan memprediksi kejadian di masa depan. 4 contoh aplikasi yang dipaparkan yaitu kesehatan masyarakat, informatika klinis, keuangan, dan manajemen peralatan. Misalnya mendeteksi dini wabah penyakit dari pola penjualan obat. Pada bab ke-12 menjelaskan bagaimana Google memadukan bahasa pemrograman R dengan arsitektur MapReduce untuk melakukan peramalan deret waktu berskala besar, salah satunya digunakan untuk memprediksi tren pencarian pada Google Trends. Pendekatan Ensemble Forecast digunakan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Bab ke-13 membahas bagaimana lembaga amal dapat memanfaatkan big data untuk memotivasi donatur. Penulis memaparkan 5 langkah mulai dari memperkaya data hingga menguji respon terhadap ajakan berdonasi. Penulis juga menegaskan pentingnya transparansi kebijakan privasi agar kepercayaan publik tetap terjaga. Ke-14, penulis mengulas berbagai jenis big data kesehatan mulai dari data klinis, survei kesehatan masyarakat, hingga data konsumen. Penulis menekankan bahwa keberhasilan pemanfaatan big data di sektor kesehatan pada akhirnya diukur dari dampak nyatanya kepada kesehatan individu dan populasi masyarakat. Pada bab terakhir atau bab ke-15, penulis membahas 2 bentuk big data, yaitu data terstruktur dan bahasa manusia yang tidak terstruktur. Penulis menjelaskan berbagai sistem natural language processing yang tersedia saat ini, sekaligus menyoroti tantangan utama berupa ambiguitas makna dan konteks dalam pemrosesan bahasa alami. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa big data dan bisnis analitik bukan sekedar isu teknologi, melainkan persoalan strategis yang menyentuh hampir seluruh fungsi organisasi di semua lapisan masyarakat. Keberhasilan pemanfaatannya ditentukan oleh 3 hal, yaitu teknologi, manusia, dan tata kelola. Tujuan akhirnya adalah membawa organisasi bertransformasi dari sekedar kaya data menjadi kaya wawasan, demi menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.